Yang mulia Hakim Konstitusi, para pemohon, kuasa pemohon, dan semua yang hadir di sini. Nama saya Arif Patramijaya. Saya diminta untuk menjadi saksi dalam kapasitas saya selaku Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Jilid 2 atau disingkat TPDI Jilid 2. TPDI ini mendapat kuasa dari 3 orang aktivis yang konsisten punya mimpi negara demokrasi yang berkeadilan. Petrus Haryanto, mantan aktivis Sekjen PRD 96 yang dipenjara karena memperjuangkan demokrasi. Azwar Furgutyama, juru bicara Forum Kota. Dan yang ketiga, Fenry Tendri. Oleh karenanya, pada waktu itu TPDI dan saya sendiri bersedia untuk memberikan bantuan hukum secara pro bono untuk mengadukan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU. Yang perlu kami jelaskan pada pokoknya adalah bahwa dalam persidangan DKPP itu merupakan persidangan yang terlama sepanjang DKPP terbentuk. Kami mendaftarkan bulan November, dibuka persidangan 4 kali, baru diputus Februari 2024. Padahal kita tahu biasanya DKPP tidak lebih dari 2 minggu. Yang mulia, bahwa dalam pengaduan itu DKPP telah memutus perkara pada tanggal 5 Februari 2024. Sebelum saya sampaikan fakta persidangan dan putusannya, izinkan kami menyampaikan satu kutipan dalam kesimpulan TPDI Jilid 2. Without ethic, man has no future. This is to say, mankind without them cannot be itself. Ethics determine choices and action and suggest difficult priorities. Tanpa etika, manusia tidak mempunyai masa depan. Artinya, tanpa etika, manusia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Etika menentukan pilihan dan tindakan serta menyarankan prioritas yang sulit. Oleh karenanya, pada pengaduan ini telah dibuktikan sejumlah fakta-fakta persidangan yang pada intinya DKPP memutus KPU telah melanggar pasal 11 huruf A dan huruf C, pasal 15 huruf C, dan pasal 19 huruf A Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sehubungan dengan pendaftaran dan pencalonan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024. Betul forumnya pada waktu itu adalah memeriksa etika. Namun isi pasalnya saya bacakan pasal 11, KPU tidak melakukan tindakan yang secara tegas diperintahkan oleh undang-undang. Itu inti pelanggaran di pasal 11. KPU tidak melakukan tindakan yang mentaati prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Itu adalah isi pasal 11 huruf A dan huruf C. DKPP juga memutus KPU melanggar pasal 15 huruf C yang menyatakan bahwa semestinya KPU dalam melaksanakan tugas dan jabatannya harus didasarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, undang-undang dan peraturan yang khusus menyelenggarakan pemilu. Inilah yang dilanggar oleh KPU. Lalu yang terakhir, pasal 19 huruf A yang menyatakan
semestinya KPU menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya yang mulia, DKPP pada tanggal 3 November 2023 memutus mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. Yang kedua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir ketiga maksudnya, dalam perkara 135, 136, 137, 141 kepada saudara Hasyim Asyari selaku teradu 1 pada waktu itu. Yang ketiga, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada semua anggota KPU. Terakhir yang mulia saya sampaikan, kalau saja KPU dalam persidangan itu ahli menyampaikan yang diajukan di bawah sumpah, kalau saja KPU tidak melanggar pasal-pasal yang disebut tadi, pasal 15 huruf C, pasal 19 huruf A, maka tentu saja saudara Gibran Rakabuming Raka tidak akan lolos dalam verifikasi dan ditetapkan sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2004. Ya, teman-teman, memang di dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka ini selalu dipermasalahkan ya, semenjak dari Mahkamah Konstitusi dulu, ketika Ketua Mahkamah Konstitusi adalah Anwar Usman selaku paman Gibran, di dalam mengambil satu keputusan di dalam meloloskan Gibran di dalam umur ya batas usia capres-cawapres hingga sampai kepada KPU ya, selalu dibawa-bawa Gibran Rakabuming Raka ini ya sampai ke sengketa Pilpres tahun 2024 ini ya, karena banyak pihak menganggap bahwa pencalonan Gibran memang bermasalah pada saat itu. Nah, di sini dikatakan ketika KPU tak membantah dalil pencalonan Gibran tidak sah di sidang MK. Komisi Pemilihan Umum KPU RI bungkam dan tidak membantah sama sekali dalil kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud yang menganggap pencalonan Gibran Rakabuming Raka tidak sah karena adanya pelanggaran prosedur. Padahal dalam sidang sengketa pemilihan presiden Pilpres Rabu 3 April 2024, KPU diberikan kesempatan khusus oleh majelis hakim untuk membantah semua dalil pemohon. Namun, lembaga penyelenggara pemilu itu hanya menggunakan kesempatan tersebut untuk membantah perihal kecurangan yang didalilkan terjadi melalui sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Dalam gugatannya ke Mahkamah Konstitusi, MK pasangan calon paslon presiden dan calon wakil presiden atau capres-cawapres nomor urut 1 Anies Muhaimin dan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud sama-sama meminta agar paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran didiskualifikasi. Gibran dianggap tidak memenuhi syarat administrasi ditetapkan sebagai calon wakil presiden cawapres karena KPU RI memproses pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu menggunakan peraturan KPU PKPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU itu syarat usia minimum masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK nomor 90 PUU 21 Romawi 2023, yakni minimal berusia 40 tahun. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP juga telah menyatakan semua komisioner KPU RI melanggar etika dan mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait peristiwa itu. Nah, dianggap mengamini. Kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud merasa di atas angin dengan sikap KPU RI yang tidak membantah dalil terkait Gibran tersebut.
Dalam jumpa pers bersama yang semakin menunjukkan kekompakan kedua kubu, pengacara masing-masing pihak menganggap bahwa itu sama saja artinya dengan KPU RI mengamini pencalonan Gibran bermasalah. Ini mengonfirmasi bahwa dalil permohonan yang disampaikan pemohon 1 Anies Mohaimin dan pemohon 2 Ganjar Mahfud tidak dibantah, kata pengacara Anies Mohaimin Heru Widodo. Dengan tidak dibantah, maka dalam hukum acara itu merupakan sesuatu yang terbukti dan diakui, ujarnya lagi. Pengacara Ganjar Mahfud Magdir Ismail juga menegaskan bahwa petitum atau gugatan mereka agar Gibran didiskualifikasi karena pencalonannya tidak sah tidak dibantah sama sekali oleh KPU RI dalam sidang. Menurut dia, tindakan KPU RI ini akan membawa konsekuensi yang serius terhadap status Gibran. Bahkan tidak ada saksi dan juga tidak ada ahli yang membenarkan bahwa pencalonan Gibran itu bisa dianggap benar secara hukum, kata Magdir. Akan dibantah Prabowo Gibran. Ketua KPU RI Hasyim Asyari tidak memberikan penjelasan gamblang mengapa pihaknya tidak membawa saksi dan ahli lain berkaitan dengan dalil-dalil selain permasalahan Sirekap, termasuk untuk membantah dalil soal ketidakabsahan pencalonan Gibran. Soalnya untuk menjawab dalil yang pencalonan Gibran Raka Buming Raka itu kan SK surat ketetapan KPU-nya sudah diuji. Misalkan digugat beberapa pihak di PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara, kata Hasyim kepada wartawan. Nah, kemudian terpisah, Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengaku bakal membantah dalil bahwa pencalonan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024 tidak sah karena KPU RI tidak membantahnya dalam sidang. Kami akan membantah mereka, kata Yusril kepada Kompas.com usai sidang sengketa Pilpres 2024 Rabu. Yusril menilai KPU RI tidak membantah bukan karena mengakui dalil permohonan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud soal pencalonan Gibran, melainkan KPU RI tidak dinyatakan soal itu. KPU sebenarnya menutupi atau melengkapi hal yang sebenarnya kami tidak bisa terlalu banyak menerangkan, jadi mereka fokus saja menerangkan tentang Sirekap, ujar Yusril. Nah, Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB ini juga mengatakan pihaknya juga tidak merasa dirugikan atas bungkamnya lembaga penyelenggara pemilu itu. Yusril berujar bahwa pihaknya akan menghadirkan ahli untuk membantah dalil terkait pencalonan Gibran yang dianggap tidak sah. Nah, teman-teman, itulah tentang pencalonan Gibran ini, ya, selalu dibicarakan dan dipermasalahkan, dan memang di dalam pencalonan Gibran memang sudah bermasalah pada saat keputusan KPU yaitu Anwar Usman pada saat itu. Nah, teman-teman, berikan komentar Anda, sampai jumpa di video berikutnya.